Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Tusadia dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu disgrafia. Yuk kita cek selengkapnya. Berdasarkan DSM-5, dijelaskan bahwa disgrafia perkembangan tidak lagi termasuk sebagai kategori tersendiri, tetapi termasuk dalam kategori gangguan belajar spesifik. Kategori ini mengacu pada kesulitan dalam belajar dan terbatasnya keterampilan akademis. Lalu, disgrafia adalah ketidakmampuan untuk melakukan gerakan motorik. Hal ini berkaitan dengan disfungsi neurologis. Selanjutnya, disgrafia dapat didefinisikan sebagai kegagalan dalam perkembangan normal keterampilan menulis. Keterampilan menulis yang berada di bawah usia atau kemampuan seseorang yang semestinya, meskipun memiliki pendidikan yang sesuai. Selanjutnya, beberapa anak yang didiagnosis dengan disgrafia telah mengembangkan keterampilan verbal yang kuat untuk mengimbangi masalah menulis mereka dan seringkali merupakan anak yang pandai membaca. Lalu selanjutnya ada gejala anak dengan disgrafia. Di antaranya yaitu yang pertama ada kata-kata yang tidak akurat atau lambat dan penuh usaha untuk membaca. Lalu yang kedua, kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca dengan ejaan ataupun dengan ungkapan tertulis. Lalu yang ketiga, kesulitan menguasai pengertian bilangan, fakta bilangan, atau perhitungan. Lalu yang terakhir, kesulitan dengan penalaran matematika. Lalu selanjutnya terdapat 3 jenis gangguan menulis yang berbeda. Yang pertama yaitu ada disleksia disgrafia. Dengan gangguan ini, teks yang ditulis secara spontan tidak terbaca, terutama bila teksnya rumit. Pengejaan lisan yang buruk, tetapi menggambar dan menyalin teks tertulis relatif normal. Kecepatan mengetuk jari atau ukuran kecepatan motorik halus normal. Lalu yang kedua, ada disgrafia motorik. Dengan gangguan ini, teks yang ditulis dan disalin secara spontan mungkin tidak terbaca. Ejaan lisan normal dan menggambar biasanya bermasalah. Kecepatan mengetuk jari tidak normal. Lalu yang ketiga ada disgrafia spasial. Individu dengan gangguan ini menunjukkan tulisan yang tidak terbaca, baik yang dibuat secara spontan maupun disalin. Pengejaan lisan adalah normal. Kecepatan mengetuk jari normal, tetapi menggambar sangat bermasalah. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab disgrafia. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, gangguan motorik. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan kesulitan dalam menulis. Tulisannya tidak jelas, terputus-putus, dan tidak mengikuti garis. Lalu yang kedua, gangguan memori. Gangguan memori juga dapat menjadi penyebab terjadinya kesulitan menulis karena anak tidak mampu mengingat apa yang akan ditulis. Jika gangguan menyangkut ingatan visual, maka anak akan sulit untuk mengingat huruf atau kata. Dan jika gangguan tersebut menyangkut memori auditori, maka anak akan mengalami kesulitan menulis kata-kata yang baru saja diucapkan oleh gurunya. Lalu yang ketiga ada gangguan persepsi. Jika persepsi visualnya yang terganggu, anak mungkin akan sulit membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir sama, seperti D dengan B, huruf P dengan Q, huruf H dengan N, atau huruf M dengan W. Jika persepsi auditorisnya yang terganggu, maka anak akan kesulitan dalam menulis apa yang dikatakan oleh guru. Lalu yang keempat ada gangguan perilaku. Anak yang kesulitan dalam menulis akan menunjukkan perilaku yang mudah bosan dalam belajar, karena ia kesulitan untuk mengekspresikan sesuatu. Lalu yang kelima ada penggunaan tangan yang dominan. Anak yang tangan kirinya lebih dominan atau kidal tulisannya juga sering terbalik-balik. Lalu yang keenam,
ada kemampuan melaksanakan cross modal. Kemampuan ini menyangkut kemampuan mentransfer dan mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. Kemampuan ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan koordinasi mata, tangan sehingga tulisan menjadi tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis lurus. Lalu yang ketujuh ada kemampuan memahami instruksi. Ketidakmampuan memahami instruksi dapat menyebabkan anak sering keliru menulis kata-kata yang sesuai dengan perintah guru. Lalu selanjutnya di sini kesimpulannya adalah disgrafia perkembangan dapat didefinisikan sebagai kegagalan dalam perkembangan normal keterampilan menulis. Keterampilan menulis yang berada di bawah usia atau kemampuan seseorang yang semestinya, meskipun memiliki pendidikan yang sesuai. Terdapat 3 jenis disgrafia, yaitu disleksia disgrafia, disgrafia motorik, dan disgrafia spasial. Selanjutnya, faktor penyebabnya diantaranya yaitu gangguan motorik, gangguan memori, gangguan persepsi, gangguan perilaku, penggunaan tangan yang dominan, kemampuan melaksanakan cross modal, dan kemampuan memahami instruksi. Sekian penjelasan dari saya tentang disgrafia. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.